Karena di zaman Pak SBY, ketika ada orang menghina, SBY ini datang ke Polda Metro Jaya ngelapor. Lapor sendiri dan ditangkap pelakunya gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah ngapus-ngapusin foto mantan. Ya kadang kan kita punya mantan di masa lalu, pernah di-upload di sosial media kita, lalu kemudian hari ini menjadi tidak relevan lagi, entah karena putus atau gak jadi untuk lanjut, ya kita hapus lah, ngapain dipertahankan gitu. Cuma kan kadang teman-teman kita ini berkomentar sok bijak gitu, menganggap bahwa kita ini tidak move on, tidak dewasa, dan seterusnya, padahal ya biasa aja. Nah, kejadian semacam ini bagi saya itu mirip seperti yang terjadi di Tangerang kemarin. Ketika ada mural wajah Pak Jokowi, kemudian ditulis, dicoretin 404 not found, ini bagi kita kan menyinggung dan gak layak untuk ada di tempat publik. Makanya kemudian kita protes. Nah, Satpol PP dan kepolisian setempat menertibkan ini dan kemudian menghapus mural tersebut. Kita berterima kasih soal itu, tapi ternyata pihak oposisi nggak setuju. Lalu menganggap bahwa pemerintah ini otoriter, anti kritik, anti demokrasi, anti kebebasan berpendapat katanya. Lalu mereka meminta agar pendapat itu dihargai katanya. Padahal kan ini biasa aja gitu. Ini kan mural ada di tempat umum, milik negara, fasilitas umum. Maka sudah menjadi tanggung jawab aparat setempat untuk menertibkan itu. Sama seperti kita upload foto di Facebook atau Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya gitu ya. Kadang kan dianggap tidak layak untuk dikonsumsi publik, lalu kemudian dihapus oleh mereka. Ya biasa gitu. Nah ini sama nih, sama. Jadi kalau mereka menuntut menghargai perbedaan pendapat, sebenarnya kan yang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat itu mereka gitu. Bagi kita, bagi pendapat kita, ini nggak layak untuk ada di tempat umum. Mungkin bagi mereka, bagi pembuat muralnya ini bagus, sebuah karya seni yang bagus. Bagi oposisi mungkin ini ya layak untuk ditertawakan atau dijadikan tempat foto selfie gitu ya. Tapi ya ketika aparat sudah bereaksi, merespon dan kemudian menghapus ini, ya udah kita hormati itu karena inilah perbedaan pendapat di negeri ini gitu. Lagian, pendapat apa sih yang coba disampaikan dari mural tersebut? Apa gitu? Foto Pak Jokowi kemudian 404 not found apa? Not found 404 ini biasanya kan kalau kita akses website nggak bisa, atau karena websitenya mati, servernya mati, atau kemudian karena tulisan kita salah gitu ya. Itu kemudian nggak bisa ditemukan, not found. Nah, dalam konteks ini wajah Pak Jokowi 404 not found apa artinya gitu? Apakah Pak Jokowi hilang atau tidak ditemukan? Kan enggak gitu, orangnya ada. Apakah Pak Jokowi dianggap tidak bisa melihat masyarakat gitu ya? Enggak juga. Kan bansos tetap jalan, subsidi pulsa, subsidi token gitu listrik, jalan terus gitu. Jadi kita ini nggak paham dengan pendapat yang coba disampaikan dari mural tersebut gitu. Dan sebagian orang yang merasa dirinya paling demokratis di Indonesia, merasa paling demokrasi di Indonesia gitu ya, selalu bicara soal kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat. Sementara kita bingung gitu, pendapatnya apa? Itu sama seperti motivator yang selalu bicara soal sukses di usia muda, sukses tanpa modal, sukses modal dengkul. Padahal dia sendiri nggak punya usaha. Lucu. Tapi memang pembuat mural ini dicari oleh polisi. Lalu kemudian berita ini muncul di banyak media dan dengan kalimat-kalimat yang bombastis. Diburu, diincar. Lalu kemudian orang-orang oposisi menganggap bahwa ini adalah upaya pembungkaman, adalah upaya intimidasi terhadap masyarakat yang mencoba menyampaikan kritik kepada pemerintah. Bagi saya sih sebenarnya nggak perlu takut dengan itu, karena ini benar gitu, caranya benar. Yang harus kita takutkan itu dan harus kita waspadai kalau tiba-tiba polisi memburu seseorang tapi nggak ada beritanya di media, tiba-tiba hilang aja, mati aja, ini bahaya. Tapi kalau ada beritanya di media, ini bagus sebagai transparansi gitu, bagus. Jadi misalkan pembuat muralnya tahu bahwa dia sedang dicari, ya dia akan datang ke kantor polisi dan kemudian mengklarifikasi atau memberikan keterangan. Ya prosedural, biasa aja gitu. Jangan kemudian dianggap ini intimidasi, upaya penculikan, penghilangan orang, nggak ada. Masa iya mau menculik diumumkan di media sih? Kan nggak masuk akal gitu ya.
Nggak masuk akal. Cuma ya mungkin ini adalah apa ya, bagian dari trauma masa lalu yang masih ada sampai sekarang. Trauma di zaman Soeharto yang memang terjadi penculikan-penculikan semacam itu, dan sebagian orang masih meyakini dan menakuti itu bisa terjadi di zaman sekarang. Biasa sih sebetulnya. Cuma jauh sebelum polisi bisa menangkap pelakunya yang membuat mural ini, ternyata Presiden Jokowi ini sudah lebih tahu lebih dulu gitu. Maka kemudian Presiden menginstruksikan agar ini tidak dilanjutkan, stop sampai di situ, tidak perlu reaktif dengan sikap-sikap semacam itu. Karena ya Pak Jokowi ini memang orang yang apa ya, unik. Seorang presiden yang punya kewenangan dan kuasa penuh untuk menggerakkan banyak orang, menyuruh-nyuruh banyak orang. Tapi jarang sekali dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk dirinya sendiri gitu. Meskipun itu dibolehkan dalam undang-undang. Karena di zaman Pak SBY, ketika ada orang menghina, SBY ini datang ke Polda Metro Jaya lapor sendiri dan ditangkap pelakunya gitu. Nah Pak Jokowi setelah 2 periode ini, di hampir 2 periode ini, itu belum pernah, setidaknya sampai sekarang, belum pernah datang ke kantor polisi, ke Polda Metro Jaya, melaporkan orang yang menghinanya. Padahal penghinaannya tuh luar biasa masifnya, jauh lebih keras daripada di zaman Pak SBY gitu. Cuma nggak pernah gitu. Dan saya juga tahu sendiri ketika ada fotografer istana saya kebetulan kenal gitu ya. Dia ini foto Pak Jokowi, lalu kemudian fotonya digunakan oleh orang lain dan diedit-edit. Secara hukum itu nggak boleh, dan dia punya legal standing yang cukup kuat saat itu. Maka dia berinisiatif untuk melaporkan orang itu karena emang nggak suka sama orangnya gitu, dan kemudian kebetulan melanggar hukum. Maka ketika ini ketahuan sama Pak Jokowi dinasihatin, wes kamu kerja aja, nggak usah ngusik-ngusik kayak gitu. Ya mungkin sama nih seperti kepolisian di Tangerang gitu ya. Mungkin sudah ketahuan ini viral, dibicarakan banyak orang, ribut gitu. Daripada ribut-ribut, udah kerja aja gitu. Ya udah, ini akhirnya dihentikan dan kita tidak tahu siapa pembuatnya. Padahal kalau kita tahu pembuatnya, bisa jadi si pembuat ini jadi dapat orderan banyak gitu. Karena udah terkenal di mana-mana. Karena membuat mural itu mahal. Tarifnya mahal. Bisa 1 juta sampai 3 juta per meternya. Jadi misalkan mural itu ukuran 5 kali 3 gitu. 3 kali 5 udah 15. Kalau per meternya 1 juta, jadi 15 juta biaya yang harus dikeluarkan untuk bikin mural semacam itu. Kalau 3 juta per meternya, bisa jadi 45 juta. Mahal. Sama kayak baliho, mahal gitu. Cuman, dalam kasus ini, saya sampai hari ini, setelah seminggu lebih kasus ini ada, saya tidak pernah mendengar atau membaca komentar orang-orang yang merasa peduli terhadap pandemi dan menyalahkan aksi mural ini. Gak pernah gitu. Padahal kan sama-sama mahalnya dengan baliho, sama-sama nggak bergunanya. Karena kemudian juga diturunkan atau dihapus gitu ya. Nah, kalau ketika ada orang bikin mural, kemudian tulisan Tuhan aku lapar, kemudian itu dihapus dan dianggap sebagai upaya pembungkaman, saya juga heran gitu. Padahal kan orang lapar itu nggak perlu nulis mural. Kalau kamu lapar ya makan. Kalau kamu nggak punya uang ya jangan beli cat. Ini malah beli cat, bikin mural sepanjang itu mahal. Saya tahu sendiri karena saya dulu sering bikin mural kayak gini ketika masih muda gitu ya. Sekarang masih muda sih. Dan ketika saya tahu bikin mural ini mahal, beli cat itu mahal, pilok itu mahal, jadinya saya berubah hobi, jadi nulis. Karena nulis gratis gitu. Nah, beli pilok semacam ini, itu kalau dibuat beli beras, sebulan nggak habis itu. Daripada Anda nulis Tuhan saya lapar, itu kan provokatif sekali. Tujuannya apa? Tujuannya bukan menunjukkan bahwa kamu sedang benar-benar lapar, enggak. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa kamu ingin mengajak orang-orang lain untuk emosi bersama-sama. Makanya kemudian ini dihapus muralnya. Jadi ketika oposisi mengatakan bahwa ini anti demokrasi dan seterusnya, bagi saya mereka tidak berpikir soal dampaknya. Nggak berpikir soal dampaknya. Kalau mereka bisa responsif dan kemudian mengkritik Puan Maharani yang dianggap tidak peka terhadap masyarakat, terhadap kondisi ekonomi yang sekarang krisis di tengah pandemi, kenapa mereka malah justru membela mural-mural ini dengan alasan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat? Padahal kalau mau adil, Puan juga sama tuh. Dia cuma sedang menyampaikan ekspresinya, kebebasan berpendapatnya di negeri ini gitu. Mahal-mahalnya ini sama gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini ada bagian atau bagian dari oposisi gitu? Karena mural ini kan biasa diorder gitu ya. Apakah ada orang yang membiayai ini dan kemudian menyampaikan
mural ini di tempat publik? Karena pasti, ya saya nggak tahu juga, bisa jadi karya seniman itu juga melakukan ini atas inisiatif sendiri, bisa jadi. Cuma dalam konteks yang sangat sensitif semacam ini, saya meragukan itu. Pertanyaannya, siapa yang membeli itu? Siapa yang mengorder? Ya lumayan loh, kalau daftar normalnya 45 juta untuk satu mural semacam itu. Karena ini sensitif dan ini ada hubungannya sama politik, mestinya harganya lebih mahal. Nah, orang ini siapa? Gitu, dari partai mana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Cuma ya, karena ini sudah dihentikan dan polisi sudah tidak memburu pelakunya dan mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa yang membuat, maka ya sudahlah sampai di sini. Cuma dari kasus ini ada juga yang lucu menurut saya, itu pernyataan Roy Suryo. Karena ya orang ini sebenarnya sensitif sih. Kalau kita bicarakan kadang-kadang suka ngelapor gitu. Cuma tetap pengen saya bahas orang ini karena lucu gitu. Menurut dia, foto Pak Jokowi dengan mural yang ada dan kemudian dihapus oleh Satpol PP itu gak mirip katanya. Gak mirip. Cuma 60% kemiripannya. Baru bisa dianggap mirip itu kalau 70%. Dan ini ilmiah. Ilmiah katanya, karena ada aplikasinya. Cuma pesan saya kepada Roy Suryo, begini ya. Karena oposisi memprotes ini, lalu mengatakan bahwa ini anti demokrasi, pembungkaman, dan seterusnya itu. Karena mereka meyakini bahwa gambar yang ada di sana itu adalah gambar Pak Jokowi. Itu pihak oposisi. Dan pihak kita dan polisi atau Satpol PP yang menghapus gambar ini, itu kita juga meyakini bahwa itu gambar Pak Jokowi. Makanya kita protes. Nah, satu-satunya orang di Indonesia yang menganggap bahwa gambar ini bukan gambar Pak Jokowi ya mungkin cuma Anda. Dengan aplikasi yang Anda bikin sendiri itu. Ya, begitulah Roy Suryo. Selalu punya kelucuan dan sisi-sisi yang menarik untuk kita tertawakan. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.